Ratna, jangan ke ruang arsip sekarang. Kalimat itu terlontar pelan dari Dina, tepat ketika Ratna sudah berdiri dari kursinya. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada senyum. Hanya peringatan yang datang terlambat. Ratna tetap melangkah. Dari balik pintu setengah tertutup, ia melihat Arman duduk terlalu dekat dengan seorang perempuan. Bukan jarak rekan kerja. Bukan bahasa tubuh profesional. Saat pintu berdecit, Arman menoleh. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang tertangkap basah di tempat yang salah. Ratna tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap, lalu berbalik pergi. Tidak ada amarah yang meledak, tapi sesuatu di dalam dirinya runtuh dengan rapi. Dan sejak detik itu, Ratna tahu, satu dari mereka tidak akan pulang ke rumah malam ini. Ratna berdiri di koridor kantor ketika Arman melewatinya tanpa menyapa. Biasanya ia berhenti, sekadar mengangguk atau bertanya soal makan siang. Kali ini tidak. Langkahnya cepat, wajahnya rapi berlebihan, seolah sedang mengejar sesuatu yang tak ingin terlihat. Ratna menangkap satu hal kecil. Ponsel itu digenggam terlalu erat. "Mas, rapatnya pindah?" tanya Ratna singkat. Arman menoleh setengah, mengangguk tanpa menatap. "Nanti saja," jawabnya, lalu menghilang di balik pintu kaca. Kalimatnya datar, tapi caranya menutup pembicaraan terasa seperti pintu yang ditarik paksa. Di ruang kerja, Ratna duduk dan mencoba kembali pada layar. Namun dari sudut matanya, ia melihat Arman berpindah meja, duduk di area yang jarang ia pakai. Saat ia mendekat, layar laptop Arman ditutup cepat. Bukan refleks kerja, terlalu siap untuk disebut kebetulan. Dina lewat membawa map, lalu berhenti sejenak. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Ratna mengangguk. "Kenapa?" Dina menahan kata-kata, lalu hanya berkata, "Hati-hati saja." Setelah itu ia pergi, meninggalkan kalimat yang terasa lebih berat daripada map di tangannya. Menjelang siang, Ratna melihat Arman keluar ruangan lagi. Kali ini bersama seorang perempuan. Jarak mereka terlalu dekat. Langkah mereka selaras. Saat melewati Ratna, Arman menunduk, mempercepat langkah. Perempuan itu tertawa pelan, lalu berhenti mendadak ketika menyadari tatapan Ratna. Ratna tidak mengejar. Ia kembali ke mejanya, menata kertas yang sebenarnya sudah rapi. Ada keputusan kecil yang lahir di situ. Ia tidak akan bertanya hari ini. Jika ada sesuatu yang disembunyikan, ia akan membiarkannya muncul sendiri. Dan di antara suara keyboard dan langkah kaki kantor, Ratna tahu, ini bukan tentang salah paham. Ini tentang sesuatu yang sudah berjalan terlalu jauh. Ratna berhenti di dekat pantry saat suara itu sampai ke telinganya. Bukan panggilan, bukan sapaan. Hanya potongan kalimat yang terdengar terlalu jelas untuk diabaikan. Dua karyawan perempuan berdiri membelakangi koridor, berbicara pelan, seolah yakin tak ada siapapun di sekitar mereka. "Istrinya kerja di sini, tapi kelihatannya nggak tahu apa-apa," kata salah satu dari mereka. Yang lain terkekeh pendek. "Makanya aman. Jam kerja bisa diatur." Ratna tidak bergerak. Tangannya masih memegang cangkir kosong. Kata-kata itu menggantung di udara, menghantam tanpa menyebut nama, tapi cukup tajam untuk melukai. Ia tidak menoleh, tidak menunjukkan reaksi, hanya mendengar dan mencatat. "Orangnya juga sering hilang, kan?" lanjut suara kedua. "Iya." Alasannya klasik. "Rapat, klien, keluar sebentar." Jawab yang pertama, padahal semua tahu. Langkah kaki mendekat. Percakapan itu berhenti mendadak. Ratna melangkah masuk ke pantry, menuang air seolah tidak terjadi apa-apa. Dua perempuan itu saling pandang, lalu berpura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Saat kembali ke meja, Ratna melihat kursi Arman kosong. Jaketnya tidak ada. Jam di dinding menunjukkan waktu yang seharusnya masih jam kerja normal. Tidak ada jadwal rapat tercatat. Tidak ada pemberitahuan. Dina lewat dan meletakkan satu berkas di meja Ratna. "Kalau kamu butuh pulang cepat hari ini, bilang saja," ucapnya singkat. Ratna menatapnya. "Kenapa?" Dina tidak menjawab. Ia hanya menarik napas, lalu pergi. Ratna membuka layar komputernya kembali. Jari-jarinya bergerak seperti biasa, tapi pikirannya tertahan pada satu kalimat yang terus berulang. Istri yang tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu sejak kapan cerita itu beredar. Yang ia tahu,
Sesuatu tentang dirinya sedang dibicarakan tanpa kehadirannya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Ratna menyadari, diamnya mungkin sudah terlalu lama. Ratna kembali melewati koridor yang sama, berniat ke ruang arsip. Langkahnya terhenti ketika suara pelan itu terdengar lagi. Dua karyawan perempuan yang tadi berdiri di dekat jendela, kini berbicara lebih berani, seolah yakin tidak ada yang menguping. Kalau soal Arman, semua orang sudah tahu, kata salah satu dari mereka. Ratna berhenti tepat di balik sekat. Namanya disebut utuh. Tidak ada keraguan. Tidak ada bisik setengah-setengah. Iya, dia pintar cari waktu. Istrinya di kantor yang sama, tapi tetap lolos. Jawab yang lain. Nada suaranya ringan, seperti membahas jadwal makan siang, bukan hidup orang lain. Ratna tidak masuk. Ia tidak menoleh. Ia berdiri diam, menghitung detik. Pukul 11:12. Di dekat ruang arsip, kalimat diingat utuh, tanpa ditambah atau dikurangi. Ia memilih menyimpan semuanya, bukan melawan di tempat. Makanya jangan terlalu dekat kalau jam ramai. Lanjut suara pertama. Tenang saja. Selama dia bisa ngilang pas jam tertentu, aman. Balas yang lain. Ada langkah kaki mendekat dari arah berlawanan. Percakapan itu terputus. Dua perempuan itu berpisah cepat. Wajah mereka berubah kaku saat melihat Ratna berdiri tak jauh dari situ. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyum. Ratna melangkah masuk ruang arsip seperti rencananya. Ia mengambil satu map, menutupnya rapi, lalu keluar kembali. Tidak ada tangan gemetar. Tidak ada napas tertahan. Semua terlihat normal bagi siapapun yang lewat. Di mejanya, Ratna menuliskan catatan kecil di buku kerja. Jam, lokasi, dan satu nama. Bukan untuk dibaca orang lain. Hanya untuk memastikan ia tidak mengarang ketakutannya sendiri. Dan sejak saat itu, Ratna tahu, ini bukan gosip tanpa arah. Ini cerita yang sudah lama berjalan. Dan hari ini ia berdiri tepat di dalamnya. Ratna mulai memperhatikan pola yang sebelumnya luput. Arman lebih sering berdiri dari kursinya tanpa membawa berkas. Ponsel selalu di tangan. Layar menghadap ke dalam. Ia keluar ruangan sebentar, lalu kembali dengan wajah yang disusun rapi, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang penting. Saat jam makan siang mendekat, Ratna mendekati mejanya. "Kamu makan di luar?" tanyanya. Nada suaranya biasa. Arman tidak langsung menjawab. Ia memasukkan ponsel ke saku. "Aku ada urusan sebentar," katanya singkat. Kursinya sudah ditarik mundur sebelum kalimat itu selesai. Ratna melihat jam di layar komputer. Tidak ada rapat. Tidak ada agenda. Ia mengangguk kecil, lalu kembali duduk. Beberapa menit kemudian, Arman melewati mejanya tanpa menoleh. Langkahnya cepat, seperti sedang mengejar waktu yang tak ingin diketahui orang lain. Sore hari, Ratna berdiri untuk mengambil dokumen di printer. Saat ia melewati meja Arman, layar laptop itu tertutup mendadak. Terlalu cepat, terlalu sadar. Arman berpura-pura merapikan kertas, lalu berdiri dan pergi lagi. Ponsel kembali di tangan. Dina berhenti di samping Ratna. "Kalian biasanya makan bareng, ya?" "Iya," jawab Ratna pendek. Dina mengangguk pelan. "Belakangan ini jarang kelihatan." Tidak ada nada menuduh, tapi kalimat itu cukup jelas untuk dibaca. Menjelang pulang, Ratna melihat Arman berbicara di dekat tangga darurat. Suaranya ditahan, tubuhnya sedikit membelakangi koridor. Saat ia menyadari kehadiran Ratna, pembicaraan itu berhenti. Arman hanya berkata, "Nanti di rumah." Lalu melangkah pergi lebih dulu. Ratna berdiri beberapa detik lebih lama. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada bukti yang bisa dipegang. Hanya rangkaian perubahan kecil yang tersusun rapi, terlalu konsisten untuk diabaikan. Dan dari semua yang ia lihat hari itu, satu hal menjadi jelas. Arman sedang menjaga jarak, bukan hanya dari orang lain, tapi darinya sendiri. Ratna baru saja kembali ke mejanya ketika Dina menarik kursi di depannya. Duduk tanpa banyak suara. Tidak ada map. Tidak ada alasan kerja. Wajahnya terlihat ragu. Seperti seseorang yang menimbang kata sebelum menjatuhkannya. "Kamu capek?" tanya Dina pelan. Ratna mengangkat kepala. "Biasa saja." Dina mengangguk, tapi tidak bangkit. Ia justru menautkan jari, menatap meja, lalu kembali menatap Ratna. "Kalau aku tanya sesuatu, kamu jangan salah paham," kata Dina. Ratna menunggu. Tidak menyela. "Belakangan ini kamu kelihatan sering sendirian."
Maksudku, biasanya kan beda. Ratna menarik napas pendek. Di kantor atau di rumah? Dina terdiam sesaat. Di kantor. Jawabnya akhirnya. Dan bukan cuma aku yang lihat. Kalimat itu jatuh perlahan. Tapi berat. Ratna tidak langsung merespons. Ia membuka satu berkas. Menutupnya kembali. Lalu menatap Dina. Kamu mau bilang apa? Tanyanya tenang. Dina mencondongkan badan sedikit. Ada hal-hal yang sudah lama kelihatan. Cara orang pergi di jam tertentu. Cara mereka jaga jarak kalau ramai. Ia berhenti. Menelan kata berikutnya. Kami pikir kamu tahu. Ratna menggeleng kecil. Kalau aku tahu, aku tidak akan duduk di sini seperti ini. Dina menghela napas. Itu yang bikin tidak enak, katanya lirih. Karena kelihatannya cuma kamu yang tidak diberitahu. Langkah kaki terdengar mendekat. Arman melewati mereka tanpa berhenti. Hanya melirik sekilas. Aku keluar sebentar, katanya singkat. Tanpa menatap Ratna. Ponsel sudah di tangannya. Pintu kaca tertutup kembali di belakangnya. Dina mengikuti arah pandang Ratna. Aku tidak bermaksud ikut campur, ucapnya. Tapi kalau kamu perlu orang yang jujur, aku ada. Ia berdiri, merapikan kursi, lalu pergi sebelum Ratna sempat menjawab. Ratna kembali menatap layar komputernya. Kata-kata Dina tidak berisik, tapi menetap. Sudah lama kelihatan. Kalimat itu berputar di kepalanya, menuntut satu hal yang belum ia lakukan. Memastikan sendiri, tanpa asumsi, tanpa pembelaan. Ratna menuju ruang arsip hanya untuk mengambil satu map lama. Tidak ada rencana. Tidak ada niat mencari siapapun. Pintu ruang itu setengah tertutup. Lampunya menyala. Dari celah kecil, ia melihat Arman duduk di ujung meja panjang, terlalu dekat dengan seorang perempuan. Mereka tidak menyentuh, tapi jaraknya melampaui batas wajar. Bahu hampir bersentuhan. Kepala Arman condong. Suaranya diturunkan. Perempuan itu tertawa pelan, menutup mulutnya dengan jari, lalu mengangguk berulang kali. Tidak ada berkas di meja. Tidak ada alasan kerja yang terlihat. Ratna berdiri diam. Beberapa detik terasa lebih panjang dari seharusnya. Ia melihat tangan Arman bergerak, menunjuk layar ponsel yang diletakkan di antara mereka. Perempuan itu mendekat sedikit lagi, seolah lupa bahwa ruang itu bukan milik pribadi. Langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Seketika suasana berubah. Arman menegakkan badan. Ponsel menghilang ke saku. Perempuan itu berdiri terlalu cepat. Kursinya berderit. Jarak tercipta mendadak. Rapi. Seperti adegan yang diulang terlalu sering. Arsipnya nanti saja, kata Arman singkat. Bukan pada Ratna, tapi pada perempuan itu. Iya, jawabnya cepat. Tanpa menoleh. Mereka keluar bergantian. Arah berbeda, tanpa saling menunggu. Ratna baru melangkah masuk setelah ruangan itu kosong. Ia mengambil map yang dibutuhkan. Tangannya stabil. Rak-rak besi berdiri seperti biasa. Tidak ada yang berubah di ruang itu, kecuali satu hal di dalam dirinya. Di luar, Arman sudah tidak terlihat. Perempuan itu juga menghilang. Ratna kembali ke mejanya dengan map di tangan. Duduk, lalu menutupnya tanpa membuka isi. Ia tidak perlu membaca apapun hari itu. Karena di ruang arsip tadi, tanpa dicari dan tanpa ditanya, sesuatu yang selama ini bersembunyi akhirnya menampakkan diri. Dan Ratna tahu, setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak melihat. Di rumah, Arman datang dengan wajah yang sama seperti hari-hari lain. Ia meletakkan tas, mencuci tangan, lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Gerakannya tenang, terlatih, seperti seseorang yang tahu persis peran apa yang harus dimainkan. Capek? Tanya Ratna sambil menyendokkan nasi. Lumayan, jawab Arman singkat. Ia mengambil lauk, lalu mulai makan. Tidak ada cerita kantor. Tidak ada keluhan. Semua terdengar wajar, hampir rapi. Makan malam berlangsung dalam suara sendok dan piring. Arman sesekali mengangkat kepala, menanyakan hal kecil yang biasanya ia tanyakan. Besok kamu masuk pagi? Iya, jawab Ratna. Nada suaranya datar. Ia tidak menambahkan apapun. Arman bercerita singkat tentang pekerjaan, memilih topik aman, tanpa detail. Ratna mendengarkan, mengangguk di waktu yang tepat. Ia memperhatikan cara Arman menghindari tatapan terlalu lama. Cara ia berhenti bicara sebelum kalimatnya memanjang. Setelah makan, Arman merapikan piring lalu duduk di sofa,
menyalakan ponsel. Layarnya dimiringkan sedikit, cukup jauh dari pandangan. "Aku mandi dulu," katanya kemudian, berdiri sambil membawa ponsel itu masuk ke kamar. Ratna membersihkan meja sendirian. Gerakannya teratur. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang tergesa. Rumah itu terasa tenang. Tapi ketenangannya kaku. Seperti udara sebelum hujan yang tak kunjung turun. Malam berjalan tanpa pertanyaan. Ratna tidak menyebut ruang arsip. Tidak menyebut kantor. Ia memilih diam. Bukan karena ragu. Tapi karena sedang menimbang. Dan di balik rutinitas yang terlihat normal itu, ia tahu, sesuatu sedang ditunda, bukan diselesaikan. Ratna sudah berada di rumah ketika ponselnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Disusul satu kalimat singkat. "Aku lembur. Jangan tunggu." Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada jam pasti. Ia membaca pesan itu 2 kali, lalu meletakkan ponsel di meja. Makan malam tetap ia siapkan, meski porsinya dikecilkan. Jam dinding bergerak pelan, melewati waktu pulang yang biasa, lalu terus berjalan tanpa suara. Ketika jarum jam mendekati 9, Ratna membuka laptop kantor. Ia tidak mencari pesan pribadi. Ia hanya membuka jadwal resmi yang biasa ia akses. Tidak ada rapat malam. Tidak ada tenggat mendesak. Nama Arman tidak tercantum di satupun agenda tambahan. Ratna menutup layar. Ia berdiri, mengambil gelas, lalu duduk kembali. Keputusan kecil lain lahir malam itu. Ia tidak akan menelepon. Jika Arman memilih tidak pulang, ia akan membiarkannya begitu. Pintu terbuka mendekati tengah malam. Arman masuk dengan langkah pelan, seolah berharap tidak menarik perhatian. "Maaf, lama," katanya sambil melepas sepatu. Ratna menoleh. "Lemburnya selesai?" "Iya," jawab Arman cepat. Ia tidak menatap lama, langsung menuju kamar mandi. Ratna melihat jam sekali lagi. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kelelahan yang ditahan. Ia tidak mengikuti, tidak bertanya, tidak menguji cerita yang baru saja disampaikan. Malam itu, Ratna berbaring menghadap sisi ranjang yang kosong. Rumah sunyi, tapi pikirannya penuh. Alasan sudah diberikan, tapi tidak lagi masuk akal. Dan di dalam diam itu, Ratna tahu, penghindaran Arman bukan kebetulan, melainkan pilihan yang diulang. Ratna tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ruangan masih sepi. Lampu belum seluruhnya menyala. Ia duduk di mejanya, menyalakan komputer, lalu menunggu. Tidak ada kegelisahan di wajahnya. Hanya kesadaran bahwa hari ini ia tidak lagi datang untuk bekerja seperti biasa. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka. Arman masuk dari arah lobi, berjalan berdampingan dengan perempuan yang sama dari ruang arsip. Langkah mereka pelan, terlalu sinkron. Arman mencondongkan badan sedikit saat berbicara, tertawa pendek, lalu menyentuh punggung kursi perempuan itu sebelum duduk. Gerakan kecil, tapi jelas. Ratna tidak berpaling. Ia melihat dari pantulan kaca lemari arsip. Ketika Arman menyadari kehadirannya, senyumnya terhenti. Ia melepaskan jarak terlalu cepat. Seperti seseorang yang baru ingat ada penonton. "Pagi," kata Arman akhirnya, mencoba terdengar biasa. "Pagi," jawab Ratna singkat. Tidak ada nada bertanya. Tidak ada senyum balasan. Perempuan itu melangkah pergi tanpa menyapa. Langkahnya cepat. Wajahnya menunduk. Arman berdiri sebentar, ragu, lalu duduk di mejanya sendiri. Ponsel dikeluarkan, layar dibuka, lalu dikunci lagi. Ratna membuka berkas di hadapannya. Tangannya tenang. Keputusan yang ia simpan sejak semalam kini menemukan bentuk. Ia tidak membutuhkan klarifikasi tambahan. Apa yang ia lihat pagi itu sudah cukup berbicara. Dan di antara suara kantor yang mulai hidup, Ratna tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, semua ini akan terus dianggap biasa. Ratna berdiri dari kursinya tanpa membawa apapun. Tidak ada map, tidak ada ponsel. Langkahnya menuju meja Arman tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Beberapa rekan kerja ada di ruangan itu, tapi tidak ada yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Arman sedang menatap layar ketika bayangan Ratna jatuh di mejanya. Ia mendongak. Refleks tersenyum tipis. "Ada apa?" tanyanya. Suara dibuat serendah mungkin. Ratna tidak duduk. Ia berdiri cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk tidak menarik perhatian. "Aku tahu," katanya singkat. Tidak ada nama. Tidak ada detail. Hanya 2 kata yang diucapkan rata.
Arman membeku sesaat. Senyumnya tertahan di tengah jalan. Tangannya yang memegang mouse berhenti bergerak. Tahu apa? Ia mencoba tertawa kecil. Terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Ratna menatapnya lurus. Kamu tidak perlu menjelaskan di sini, ujarnya, masih dengan nada yang sama. Nanti. Arman menarik napas, lalu mengangguk kecil. Iya, katanya pelan. Tidak ada bantahan. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Hanya satu reaksi yang cukup jelas bagi Ratna. Ia berbalik dan kembali ke mejanya. Dari sudut matanya, Ratna melihat Arman meraih ponsel, lalu meletakkannya kembali. Dan di ruang kerja yang kembali sibuk itu, satu hal telah berubah. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya diketahui. Arman menyusul Ratna ke mejanya beberapa menit kemudian. Langkahnya tidak lagi tenang. Tangannya gelisah. Napasnya tertahan. Ratna, katanya pelan. Terlalu pelan untuk ruang kantor yang mulai ramai. Kita bicara sebentar. Ratna tidak langsung menoleh. Ia menyelesaikan satu kalimat di layar, lalu menutup berkas. Di sini bukan tempatnya, ujarnya singkat. Suaranya datar, tidak memberi ruang tawar. Arman berdiri di sampingnya, menunduk sedikit. Kamu salah paham. Itu cuma. Ratna mengangkat tangan, menghentikan kalimat yang belum sempat selesai. Aku tidak minta penjelasan, katanya. Bukan sekarang. Arman menarik napas cepat. Tapi kamu harus dengar, ucapnya. Kalimatnya terpotong. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Kata-katanya keluar tergesa, seolah waktu sedang mengejarnya. Ratna akhirnya menatapnya. Tatapan yang tidak marah, tidak juga sedih. Aku sudah melihat cukup, katanya pelan. Dan aku sudah memutuskan. Arman terdiam. Wajahnya berubah, bukan karena marah, tapi karena kehilangan arah. Memutuskan apa? Tanyanya, nyaris berbisik. Ratna berdiri, merapikan kursinya. Kita pulang terpisah hari ini, ujarnya. Tidak ada ancaman, tidak ada drama. Ambil barangmu nanti. Ia melangkah pergi tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Arman berdiri dengan kalimat yang tidak sempat ia bela. Ratna keluar gedung lebih dulu. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak mencari keberadaan Arman. Langkahnya lurus menuju parkiran, seperti seseorang yang sudah tahu arah pulang tanpa perlu ditemani. Beberapa menit kemudian, Arman keluar lewat pintu lain, berjalan cepat, ponsel menempel di telinga, lalu menghilang ke arah berlawanan. Di rumah, Ratna tiba saat langit mulai gelap. Ia mengganti pakaian, menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk menunggu. Tidak ada persiapan khusus. Tidak ada pesan yang dikirim. Ia hanya memastikan rumah dalam keadaan rapi. Seperti biasa, Arman datang lebih lambat. Wajahnya lelah. Langkahnya ragu. Kita bisa bicara baik-baik? Tanyanya sambil meletakkan tas. Ratna berdiri. Kamu bisa duduk, katanya singkat. Nada suaranya tidak mengundang perdebatan. Mereka berhadapan tanpa jarak jauh. Ratna berbicara lebih dulu. Aku tidak akan berdebat, ujarnya. Dan aku tidak mau dengar penjelasan. Ia berhenti sejenak, memastikan kalimat berikutnya jelas. Kamu kemasi barangmu malam ini. Arman terdiam. Ratna. Tidak. Potongnya lembut. Ini bukan hukuman. Ini batas. Ia menunjuk ke arah kamar. Pilih yang perlu saja. Arman menunduk, lalu melangkah ke kamar tanpa kata tambahan. Suara lemari dibuka terdengar pelan. Ratna kembali duduk di ruang tamu, menunggu, tangannya terlipat di pangkuan. Malam itu, tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting. Hanya dua orang dewasa yang berjalan menuju arah berbeda, dengan satu keputusan yang akhirnya diucapkan tanpa keraguan. Arman keluar dari kamar dengan satu tas di tangan. Isinya tidak penuh, hanya pakaian seperlunya, dokumen, dan barang yang mudah dijangkau. Ia berhenti sejenak di ambang ruang tamu, menatap sekeliling seperti orang yang lupa sesuatu, tapi tidak tahu apa yang layak dibawa. Ratna berdiri tidak jauh dari sana. Tangannya terlipat, punggungnya tegak. Tidak ada wajah marah, tidak ada mata merah. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang sudah menutup satu halaman dan tidak berniat membacanya kembali. Aku akan balik kalau kamu sudah lebih tenang, kata Arman akhirnya. Suaranya rendah, nyaris ragu. Ratna menggeleng kecil. Tidak perlu, jawabnya singkat. Ambil waktumu. Arman menelan ludah.
Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak menemukan kalimat yang tepat. Ia melangkah ke pintu, membuka kunci perlahan, lalu berhenti lagi. Maaf, ucapnya. Kata itu jatuh tanpa penopang, sendirian. Ratna tidak mendekat. Aku dengar, katanya. Bukan pengampunan, bukan penolakan. Hanya pengakuan bahwa kata itu sudah sampai. Pintu terbuka. Udara malam masuk sebentar, membawa suara luar yang asing. Arman melangkah keluar, menutup pintu dengan hati-hati, seperti takut meninggalkan bekas. Tidak ada hentakan, tidak ada suara keras. Hanya bunyi kunci yang diputar. Lalu hening. Ratna berdiri beberapa detik lebih lama setelah itu. Rumah terasa kosong, tapi tidak kehilangan keseimbangan. Ia berjalan ke arah pintu, memastikan kuncinya terpasang, lalu kembali ke tengah ruangan. Dan di dalam sunyi yang menohok itu, Ratna menyadari, yang baru saja pergi bukan hanya Arman, tapi juga kebohongan yang selama ini ia biarkan tinggal. Ratna duduk di sofa ruang tamu dengan lampu menyala redup. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki lain. Rumah itu sunyi, tapi sunyinya berbeda, tidak menekan, tidak menyesakkan. Hanya ruang yang kembali ke ukurannya sendiri. Ia meraih ponsel, memeriksa jam, lalu meletakkannya kembali tanpa membuka apapun. Tidak ada pesan masuk, tidak ada yang perlu ditunggu. Ratna menyandarkan punggung, menghela napas pendek, lalu merapikan bantal di sampingnya, kebiasaan kecil yang dulu sering ia lakukan sambil menunggu Arman. Pandangan Ratna beralih ke arah kamar. Pintu tertutup rapi. Lemari tidak berantakan. Tidak ada sisa kemarahan yang tertinggal. Yang tersisa hanya ketertiban. Seperti rumah yang baru selesai dibersihkan setelah lama ditinggalkan debu. Ia berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu kembali duduk. Gerakannya pelan, tapi pasti. Tidak ada yang dikejar. Tidak ada yang dihindari. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ia tidak perlu menebak-nebak apa yang terjadi di balik sikap seseorang. Besok, Ratna akan bangun seperti biasa. Pergi bekerja. Duduk di meja yang sama. Bertemu orang-orang yang sama. Bedanya, ia tidak lagi membawa beban yang bukan miliknya untuk dijaga. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan satu cahaya kecil dari sudut ruangan. Di rumah yang akhirnya jujur itu, Ratna melangkah menuju malam dengan satu hal yang utuh. Ketenangan yang tidak lagi harus dibagi dengan kebohongan.